Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Ica. Yang akan kita bahas saat ini adalah bagaimana kita melakukan proses percobaan atau praktikum secara virtual. Kita klik Go Lab. Jadi dengan menggunakan web yang kita ketik adalah golabs.eu, kemudian kita klik. Nah, di sini kita akan menemukan berbagai macam lab virtual sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita ingin percobaan yang terkait dengan bidang kita, kita bisa langsung klik bagian pencarian di sini. Misalnya saya ingin praktikum tentang osmosis. Nah, kita akan dipilihkan dengan berbagai macam proses praktikum yang terkait dengan peristiwa osmosis. Nah, kita ingin memilih yang mana yang kita inginkan. Kalau memang kita tidak menginginkan dengan yang tersaji di sini, maka bisa kita klik untuk mencari menu yang lain. Bisa kita cara klik lab. Nah, di lab ini kalau kita merupakan guru di bidang matematika, kita bisa klik matematika atau fisika. Ini ada 715 lab virtual. Biologi ada 61 lab virtual. Saya klik biologi. Nah, maka akan muncul berbagai macam jenis lab virtual. Saya ingin mencoba praktikum peristiwa plasmolisis. Kita klik plasmolisis, kemudian kita preview. Nah, dari sini seakan-akan siswa akan dihadapkan dengan mikroskop. Ini adalah kaca benda yang terdapat larutan dengan konsentrasi tertentu. Ini saya coba larutan dengan konsentrasi mulai paling encer, yaitu 0,1%. Lalu saya mengambil kaca benda yang sudah ditetesi NaCl dengan konsentrasi 0,1%. Saya letakkan di sini. Nah, jadi ini nanti kita seakan-akan melihat jaringan atau sel yang ditetesi dengan larutan NaCl atau natrium klorida dengan konsentrasi 0,1%. Kita amati di mikroskop. Nah, kemudian nanti kita bandingkan, ini sel yang normal, kemudian ini sel yang ditetesi larutan 0,1%. Kita mulai dengan klik start. Nah, dalam waktu yang sama 4 menit 30 detik, ternyata ada perubahan pada sel yang ditetesi larutan 0,1%. Kita bisa melihat dinding selnya yang tadinya lebih tebal setelah ditetesi larutan 0,1% dibiarkan, ternyata ada perubahan. Nah, apakah perubahan tersebut berarti larutannya lebih hipotonis atau hipertonis? Kita
klik yang hipertonis. Ternyata larutan tersebut bukan hipertonis. Nah, lebih encer. Apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan larutan dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semipermeabel. Jadi setelah ditetesi larutan, ini dia akan masuk ke sini. Kenapa bisa masuk dan menyebabkan dinding-dinding sel ini menjadi tipis? Karena ada membran semipermeabel, di luar lebih encer. Jadi osmosis adalah peristiwa masuknya larutan atau peristiwa masuknya larutan yang hipotonis ke larutan yang hipertonis. Kita coba lagi pada bagian yang punya konsentrasi berbeda dari semula. Misalnya kita ubah tadi 0,1%. Apa yang terjadi tadi tampak. Sekarang saya langsung ekstrim 7,20%. Kita lihat, kita amati sel yang ditetesi larutan natrium klorida yang sangat pekat. Larutan garam. Kita bandingkan, ini semula masih sama. Setelah kita rendam, dibiarkan dalam kurun waktu 40 menit 30 detik, 4 menit 30 detik, maka ada perubahan yang demikian hebat. Apa yang terjadi? Ternyata air di dalam sel itu mengurangi pengurangan jumlah, banyak yang keluar airnya. Kenapa? Ternyata larutan di dalam sel yang lebih encer itu keluar. Sehingga yang warna ungu tinggal sedikit keluar. Kenapa keluar? Karena terletak pada media yang lebih pekat. Jadi media yang lebih pekat itu ada di garam 7,20%. Contohnya kalau kentang direndam di air garam, kenapa kentangnya itu lebih kecil atau menyusut beratnya? Karena memang di luar lebih pekat, akhirnya banyak air yang keluar. Itu peristiwa osmosis yang arahnya dari dalam ke luar jika direndam pada larutan 7,20%. Tapi ketika direndam pada larutan 0,1%, ternyata air di dalam tidak keluar, tetapi air di luar malah masuk. Jadi osmosis arahnya kalau seperti ini dari dalam ini ya, luar, karena di luar lebih pekat. Kalau yang tadi osmosis arahnya dari luar ke dalam, karena di luarnya yang lebih pekat. Ini kalau kita cek hipertonis ataukah hipotonis, yang jelas selnya dalam keadaan hipertonis, sedangkan yang di luar dalam keadaan hipotonis. Ini selnya dalam keadaan hipotonis ini, yang di luar lebih hipertonis, akhirnya keluar. Akhirnya banyak kehilangan air ini. Ini kontrol normal. Demikian cara memberikan praktikum lab virtual melalui peristiwa osmosis dengan melakukan percobaan seperti yang sudah kita lakukan bersama di sini. Ada peristiwa hipertonis
tonis, ini keadaan hipertonis, hipotonis atau larutannya lebih encer. Kalau isotonis, larutan yang seimbang, tercapai kesetimbangan larutan. Demikian kita bisa mengeksplor lebih banyak tentang berbagai macam proses praktikum yang ada pada lab virtual di Go Lab. Nah, di sini ada berbagai macam larutan yang bisa dicobakan untuk praktek uji makan. Kemudian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.